Halo semuanya, selamat datang kembali di video lainnya. Saya sangat senang kalian kembali di sini untuk menonton tutorial lainnya. Nama saya Santiago, dan di channel ini kami membuat tutorial dan ulasan, terutama tentang alat perangkat lunak AI. Di video-video sebelumnya, begitu juga di video kali ini, kita akan membahas sebuah software bernama Highsfield. Highsfield adalah alat berbasis AI di mana kamu bisa membuat gambar, video, dan berbagai media lainnya menggunakan alat yang didukung AI. Kita udah mencoba beberapa alat tersebut. Di video-video sebelumnya, kita udah membuat gambar, kita juga sudah melakukan face swap. Kalau kamu belum menonton tutorial-tutorial itu, saya sangat menyarankan untuk mampir ke channel ini, subscribe, dan cek videonya supaya kamu bisa lebih paham cara kerja software ini dan apa saja kemampuannya. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu alat lain yang ada di software ini, yaitu video iklan produk. Alat ini digunakan untuk membuat iklan produk. Kamu bisa memasukkan gambar, lalu memberikan prompt agar software ini mengerti jenis iklan seperti apa yang ingin kamu buat. Setelah itu, software ini bisa menghasilkan video yang bisa kamu gunakan untuk berbagai macam keperluan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Saya akan menunjukkan caranya kepada kamu. Dan sekali lagi, kalau kamu tidak mau ketinggalan video-video seperti ini, saya sangat menyarankan untuk subscribe ke channel ini. Jadi, ini adalah halaman utama Highsfield. Di kanan atas ini, kita punya alat-alat yang paling sering digunakan di software ini saat ini, yaitu alat efek visual. Tapi di video kali ini, kita akan menuju ke tren Sora 2. Di bagian atas alat ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kotak persegi yang kamu lihat di kanan bawah. Di situ kamu bisa memilih ke platform mana video yang kamu buat akan diunggah. Saat ini TikTok yang terpilih, tapi kamu juga bisa memilih YouTube Shorts, Instagram Reels, atau YouTube jika videonya berdurasi panjang. Misalnya, kita ingin membuat video iklan untuk TikTok, jadi kita biarin aja opsi itu tetap terpilih. Di bagian ini, kamu bisa lihat ada tulisan produk di mana kamu bisa mengunggah gambar produk yang ingin kamu gunain. Dalam contoh kali ini, saya akan mengunggah foto dompet. Kita akan membuat sebuah produk menggunakan dompet. Jadi, ini akan saya gunakan. Di bagian ini, kamu bisa memasukkan ide, topik, atau prompt yang kamu inginkan untuk video iklan, seperti suasana yang ingin kamu hadirkan di video iklan tersebut. Saya baru aja minta ChatGPT untuk membuat prompt iklan Vivai dengan 20 kata. Saya akan langsung tempelin di sini. Kepercayaan diri modern, suasana sinematik, close-up tekstur huruf, gerakan lambat, musik upbeat yang catchy, menampilkan gaya, kesuksesan, dan kecanggihan sehari-hari. Itu adalah cara yang sangat cepat dan mudah untuk menciptakan suasana pada iklanmu. Kamu tinggal minta ChatGPT untuk membuatkannya untukmu. Setelah itu, kamu bisa memasukkan gambar produk kamu. Jelas, kalau kamu punya produk sendiri, hasilnya akan jauh lebih baik. Ini hanya gambar yang saya ambil dari Google hanya untuk menunjukkan apa yang bisa kamu lakukan dengan software ini. Setelah gambar produk kamu diunggah, kamu bisa klik opsi yang bertuliskan visual dan suara. Di sini kita punya beberapa pilihan. Yang pertama adalah opsi gaya. Sekarang masih di mode otomatis, tapi kamu bisa memilih dari berbagai kelompok gaya yang berbeda. Misalnya gaya realistis, kartun, anime, atau custom. Misalkan kita ingin menggunakan gambar yang realistis, karena gambar produk yang kita pakai juga realistis. Di bawah opsi gaya ada tingkat craziness atau keunikan. Di sini dijelaskan bahwa ini adalah intensitas atau tingkat liarnya tampilan visual. Sekarang masih di mode otomatis. Kamu bisa atur ke rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Misalkan kita mau tingkat keunikan yang sedang aja. Nanti kita bisa coba tingkat lain setelah yang ini selesai dibuat. Dan di bagian bawah ada opsi montase, di mana kamu bisa memilih tempo dan ritme editing video kamu. Kamu juga bisa membiarkannya di mode otomatis atau memilih tanpa potongan, tempo lambat, atau tempo cepat. Menurut saya, untuk video iklan, jika temponya cepat, biasanya hasilnya lebih baik. Jadi, itulah pengaturan yang akan kita gunakan. Dan untuk suara, kamu bisa memilih misalnya musik latar. Sekarang masih di mode otomatis, tapi kamu juga bisa memilih musik latar sendiri kalau ingin menggambarkan suasana iklan. Misalkan kita mau musik latar funky jazz untuk video kita. Untuk bahasa juga masih di mode otomatis, tapi kamu bisa memilih dari berbagai bahasa yang tersedia di perpustakaan software ini. Misalkan kita ingin videonya berbahasa Inggris.
Lalu kamu bisa memilih suara narasinya kalau kamu ingin menambahkan voice over yang sesuai dengan videomu. Kamu juga bisa menulis teks yang akan diucapkan, seperti naskah video. Saya akan biarkan saja di mode otomatis dan lihat apa yang dilakukan software dengan opsi otomatis ini. Dan terakhir, kamu bisa memilih tempo bicara, seberapa cepat suara akan diucapkan. Bisa dibiarkan otomatis, pilih lambat, cepat, atau sangat cepat. Saya akan biarkan aja di mode otomatis, lihat apa yang dilakukan software, dan ketika semuanya udah siap, kamu tinggal simpan pengaturannya. Sekarang, preset yang kita gunakan adalah umum. Kalau kita masuk ke pengaturan, di samping visual dan suara, kamu bisa memilih durasi iklan dari 4 detik sampai 12 detik. Kamu juga bisa memilih kualitas iklannya. Saat ini kualitasnya di 720p dan kamu bisa memilih mode dari iklan itu sendiri. Mulai dari standar hingga Pro, Pro Max, dan Pro Max. Mode standar adalah perpaduan antara kecepatan dan kualitas. Mode Pro paling detail dan Control Max hasilkan video instan berkualitas. Pro Max cocok untuk adegan sinematik. Saya pakai mode standar dan lihat hasilnya saat aktif. Setelah semuanya siap, kamu tinggal klik generate dan software akan membutuhkan beberapa menit untuk membuatkan videonya untukmu. Setelah beberapa menit, softwarenya udah berhasil membuat video iklan produk berdurasi 12 detik untuk kita. Yuk kita lihat hasilnya. Seperti yang kamu lihat, cara software ini mengolah video benar-benar bagus karena hanya dengan satu gambar dompet, dia bisa memahami seperti apa tampilan dompet itu di dalam dan untuk apa dompet itu digunakan. Kita juga diberi beberapa cuplikan video dengan uang dan kartu kredit. Tapi seperti yang kamu lihat, hasilnya tidak terlalu aneh atau terlalu eksperimental. Misalnya, kalau kita kembali dan memilih tingkat kegilaan yang berbeda. Katakanlah kali ini kita mau tingkatnya ultra tinggi dan kita ingin gaya videonya agak berbeda. Misalnya, kita ingin gayanya jadi gaya anime. Kita juga bisa mengganti musik latar belakangnya. Katakanlah kali ini kita mau musik rock, bahasanya tetap bahasa Inggris, dan semua pengaturan lainnya tetap sama. Kita tinggal simpan aja, dan sekali lagi kita bisa klik generate dan lihat apa yang dilakukan software dengan prompt baru ini. Dan sekali lagi, hanya dalam beberapa detik, softwarenya udah membuat videonya. Yuk kita cek versi barunya ini. Sebuah Kulit asli pebble grain dengan jahitan merah yang diselesaikan dengan tangan. Detail khas yang memantulkan cahaya dengan pas, di dalamnya ada ruang untuk hal-hal penting. Slot uang tunai dan sentuhan elegan yang aman untuk keseharian. Kulit asli pebble grain dengan jahitan merah yang diselesaikan dengan tangan, sebuah ciri khas yang mendalam sebagai... Anda lihat, video baru ini sedikit lebih epic. Mari kita sebut aja begitu. Perangkat lunak tersebut memahami gaya anime. Dengan begitu, agar videonya lebih epic, saya ingin suara yang lebih dalam dan lebih banyak pengambilan gambar jarak dekat. Dan anggap aja itu sedikit lebih gila dan semudah itu. Anda dapat membuat video penempatan produk menggunakan alat Sora 2 Trend di dalam Highfield. Kamu bisa melakukan itu dengan berbagai macam produk. Kamu hanya perlu foto produkmu, lalu kamu bisa membuat video seperti ini. Kamu bisa membuat banyak video seperti itu, lalu menggabungkannya di editor lain supaya videonya jadi lebih panjang. Tapi seperti yang kamu lihat, menggunakan alat ini benar-benar mudah dipahami. Cara visual dan suara bisa dimodifikasi juga keren banget. Jadi kamu bisa mendapatkan jenis video yang benar-benar kamu inginkan. Kamu juga bisa mengubah prompt yang kamu masukkan. Kami menggunakan prompt yang sama di dua video ini, jadi hasilnya agak mirip. Tidak banyak berubah, karena saya hanya ingin menunjukkan bagaimana kamu bisa mengubah beberapa visual dan suara menggunakan alat di dalam Highfield. Bukan mengubah prompt-nya, tapi kalau kamu mengubah prompt, hasil videonya pasti akan jauh berbeda satu sama lain. Saya benar-benar berharap tutorial ini bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi, saya Santiago, senang kalian menonton. Saya ajak kalian subscribe channel ini dan beritahu pendapat kalian tentang tutorial ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Dadah!